saya melihat satu pantai yang luar biasa, kalau dikelola akan menjadi luar biasa, yaitu pantai yang saya sebut pantai kita, yaitu Pantai Manangaba. Sebab pasirnya putih, kalau kita injak tidak lekat, tidak lengket di badan, jadi pantainya sangat aman, tidak besar sekali seperti di Sumba Selatan, dan bisa diving juga di sana. Terutama persis di depannya Manangaba itu ada karang-karang yang masih hidup dan berwarna-warni dengan ikan-ikan yang bagus yang indah untuk dilihat. Dan itu pantainya cuma 25 menit dari Tambolaka. Dalam Tambolaka Airport 25 menit sudah sampai di sana. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Setelah tayangan informasi destinasi mengenai Banyuwangi dan Taman Nasional Meru Betiri, produser mendapat banyak tanggapan positif dari para pelaku pariwisata. Kali ini, IINTOA akan menampilkan destinasi yang berbeda. Walaupun tidak termasuk dalam 18 destinasi unggulan, destinasi ini memiliki sesuatu yang menarik dan sangat layak untuk diperkenalkan kepada para pemirsa dan pendengar podcast Pariwisata Indonesia. Pada episode ini, kami menampilkan promosi destinasi wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tambolaka adalah sebuah kota kecamatan dan juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Penduduk asli yang mendiami Kabupaten Sumba Barat Daya umumnya adalah suku Sumba. Dan masyarakat Sumba itu memiliki beragam tradisi yang secara turun-temurun telah diwariskan kepada generasi penerusnya. Nah, tradisi-tradisi tersebut menjadi magnet tersendiri bagi Sumba sehingga mampu mengundang banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Pulau Sumba dan khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya. Kali ini, IINTOA akan berbincang-bincang seputar kepariwisataan Pulau Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, dengan seorang tokoh pariwisata Indonesia yang berasal dari Bali, yaitu Bapak Aloysius Purwa, Chairman KCB Tours and Travel, di mana beliau juga adalah pendiri dan pemilik Mario Beach Hotel di Pantai Manangaba, atau sekarang populer dengan nama Pantai Kita di Kabupaten Sumba Barat Daya. Perbincangan ini akan dipandu oleh saya, Bondan Nurdianto, sebagai host IINTOA. Selamat pagi Pak Aloysius Purwa, selamat datang kembali di acara podcast kita dan YouTube IINTOA. Izinkan saya menyapa Bapak Aloysius Purwa sebagai Pak Al saja ya Pak ya. Selamat pagi Pak Bondan, selamat pagi para pemirsa YouTube IINTOA. Mari kita berbincang-bincang tentang Sumba Barat Daya. Iya, baik Pak, terima kasih. Pak Al, bagi sebagian orang, kebanyakan hanya mengetahui bahwa di peta Indonesia terdapat pulau yang bernama Sumba. Tetapi banyak orang yang belum tahu mengenai apa dan di mana letak geografis Pulau Sumba itu. Bisa Pak Al tolong jelaskan mengenai gambaran umum Pulau Sumba? Silakan Pak. Sumba itu adalah sebuah pulau yang kelihatan kecil di map, tetapi sebetulnya 3 kali besarnya dari Pulau Bali. Yang letaknya kira-kira 1 jam 15 menit naik pesawat Wings dari Bali ke Tambolaka. Tambolaka adalah ibu kota Sumba Barat Daya. Sumba Timur mempunyai juga lapangan udara yang namanya Waingapu. Pulau Sumba berada di selatan Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau menghadap ke utara kita melihat Pulau Komodo dan Pulau Flores. Kalau melihat ke timur, kita melihat Pulau Timur. Ke selatan jauh sedikit, Australia. Jadi Sumba itu uniknya di sana. Jadi ada samudra lepas di sebelah selatan yang berhubungan dengan Australia.
Kalau ada penerbangan langsung dari Darwin ke Tambolaka cuma 1,5 jam. Iya. Oke. Di sebelah selatan itu juga ada perbatasan negara kita itu di Pulau Sawu, Pak ya? Ya, betul. Antara Sumba dan Kupang, timur itu, ada Pulau Sawu dan Rote yang sangat menarik juga untuk pariwisata. Iya, Pak. Waduh, luar biasa, Pak. Jadi itulah kira-kira yang dapat kita atau Pak Al dapat sampaikan mengenai geografis dari Pulau Sumba, Pak ya. Pulau Sumba itu terdiri dari berapa kabupaten, Pak? Sejak tahun 2010 menjadi 4 kabupaten. Tadinya hanya 2 kabupaten, Sumba Timur dan Sumba Barat. Nah, tahun 2010 Sumba Barat itu dibagi pecah menjadi 3. Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Sehingga sekarang saat ini ada 4 kabupaten. Tapi yang penting itu yang timur dan barat ini, Sumba Barat Daya ini yang memiliki masing-masing airport dan masing-masing pelabuhan. Iya. Oke. Dari 4 kabupaten yang tadi Pak Al sampaikan, yang terdapat di Pulau Sumba, pagi ini kita akan fokus berbincang-bincang mengenai daerah tujuan wisata Kabupaten Sumba Barat Daya saja. Apa yang Pak Al dapat gambarkan secara umum tentang Kabupaten Sumba Barat Daya nih, Pak? Oke, Sumba Barat Daya itu penduduknya tidak banyak, sekitar 348 ribuan. Iya. Namun potensi pariwisatanya sangat unik dan luar biasa. Yang saya lihat, pertama yang paling penting, mempunyai airport yang namanya Tambolaka. Tambolaka itu adalah, kalau menurut saya, satu-satunya airport di bagian timur yang bisa dikembangkan menjadi airport internasional. Karena bisa diperpanjang dan diperlebar selebar-lebarnya, seluas-luasnya, karena memang daerah luas dan berbatu-batuan, gampang membangunnya. Dan itu sudah ditentukan dari dulu oleh Jepang. Jepang yang menemukan Tambolaka itu. Jadi dia membuat lapangan terbang itu menjadi luar biasa, lokasinya hebat sekali gitu. Nah, setelah kita mempunyai itu kan menjadi jembatan untuk membangun kepariwisataan Sumba Barat Daya. Dan di Sumba Barat Daya banyak situs-situs yang luar biasa yang ditinggalkan oleh suku-suku Sumba yang dulu yang namanya dengan kepercayaan Merapu. Merapu. Nah, sekarang kan mereka menjadi beragama Kristen, Protestan maupun Katolik. Namun kebiasaan tradisi Merapu masih ada. Jadi adalah peninggalan kuno, site-site batu-batu besar, pekuburan dan di mana-mana. Itu yang sangat menarik juga. Di samping itu pantai-pantainya Pak Bondan, terutama pantai Manangaba itu yang paling baik. Karena lebar dan panjang. Waduh, lebar dan panjang Pak ya. Pantainya itu lebarnya bisa sampai antara 60 sampai 100 meter, panjangnya 7 km. Waduh, luar biasa. Nah, ini menghadap utara. Jadi kalau dari pantai itu udara bersih, kita bisa melihat Pulau Sumbawa. Kita bisa melihat Pulau Komodo dan kita bisa melihat Pulau Flores. Jadi itu luar biasa kalau nanti di masa depan antara Tambolaka dan Komodo ada jembatan, maksudnya jembatan ke perahu cepat atau boat cepat atau airlines, akan menjadi link yang sangat luar biasa. Iya Pak, wah luar biasa. Iya Pak, tadi Bapak bicara mengenai Marapu Pak ya, itu suatu kepercayaan Pak ya? Kepercayaan kuno ya? Itu kepercayaan kuno dari mereka dulu, yaitu percaya kepada nenek moyang, percaya kepada alam. Dan mengenai nenek moyang ini kan mereka bikin batu kuburan yang besar-besar di depan rumahnya, karena supaya nenek moyangnya tinggal turun-temurun di depan rumah itu. Jadi kalau ada yang meninggal dimasukkan ke dalam batu yang sama gitu. Jadi terutama di kampung-kampung kuno itu, pada saat anak cucu meninggal ya dimasukkan ke dalam batu-batu sama gitu. Jadi itu luar biasa itu. Yang batunya besar-besar itu, bisa 100 orang harus ngangkut baru bisa berpindah. Iya Pak. Ya, saya membaca lihat statistik di itu bahwa di Sumba sendiri yang masih mengikuti kepercayaan Marapu itu ada kurang lebih
hampir 0,77% Pak ya, masih aktif menjalankan tradisi itu Pak ya. Ya Pak, saya melihatnya walaupun mereka sudah menjadi Kristen, Iya. ada beberapa hal-hal yang juga masih diikuti dengan kepercayaan Merapu itu, Iya. dengan adat istiadatnya. Misalnya kalau semacam memberkati tanah yang mau dirubah menjadi apa gitu, jadi arwahnya harus dikasih banten atau apa dan sebagainya, kemudian harus potong kambing, potong babi, potong ayam, potong anjing dan sebagainya di tempat yang sama, supaya roh-roh jahat yang ada di tempat itu pindah ke tempat yang lain, sehingga itu bisa digunakan untuk membangun rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Itu upacaranya sangat unik dan menarik juga. Iya. Ya, jadi memang ada banyak sekali peninggalan-peninggalan tradisi yang masih tetap aktif dilakukan hingga saat ini Pak ya. Termasuk salah satunya barangkali yang tadi Pak Al belum sebutkan, kalau nggak salah itu di sana ada terkenal dengan tradisi pasola tuh Pak. Ya, itu sekali setahun Pak, menurut kepercayaan mereka, dari laut datang cacing-cacing laut itu. Nah, pada saat cacing-cacing laut itu keluar di pantai, maka kepala suku atau kepala suku Merapu itu akan menentukan hari itulah hari pasola. Jadi pada hari pasola itu mereka menunggang kuda, saling tembak-menembak satu yang lain dengan dengan kayu-kayu yang diruncingkan. Nah itu kalau zaman dulu banyak yang meninggal. Kalau kena gitu, kadang-kadang ujung runcing itu dikasih besi dan sebagainya. Gitu, kalau sekarang, jadi sekarang paling tapi tetap luka. Kalau kena di tempatnya parah juga itu. Iya. Dan mereka naik kudanya itu, kuda sumbanya larinya kan cepat banget tuh. Dalam kecepatan tinggi mereka nembak satu sama lain dengan kayu-kayu runcing. Tapi yang sekarang mungkin lebih dilunakkan Pak ya, tidak boleh pakai besi kali ujungnya. Iya, sudah dimodifikasi supaya jangan sampai ada yang meninggal. Tapi yang luka pasti ada. Iya, tetap Pak ya. Dan kadang-kadang jeleknya Pak, karena saling emosi, ya jadi pertempuran sungguhan antara grup yang lain. Iya. Itu harus dilerai oleh polisi kadang-kadang. Iya. Oke, kalau begitu mungkin supaya mereka bisa damai lagi, ada satu tradisi yang agak unik nih kayaknya. Tradisi cium hidung tuh Pak. Ya itu kebiasaan yang selama COVID ini kan nggak boleh lagi itu. Jadi antara laki-laki pun kalau ketemu bukannya jabat tangan, tetapi goyang-goyang antara hidung mereka. Jadi hidung satu sama lain, kiri kanan. Wah, unik juga ya. Itu kebiasaan mereka memberikan selamat kepada satu sama yang lain. Iya, baik. Wah, bagus banget. Bukan laki sama perempuan aja, tapi antar laki dan laki pun sama. Jadi gosok hidung itu sedikit untuk memberikan selamat. Nah, tapi selama pandemi COVID kan nggak boleh lagi. Ya, itu tanda persahabatan kali Pak ya. Iya, betul. Penghormatan gitu Pak. Baik, menarik sekali apa yang tadi Pak Al telah sampaikan mengenai gambaran umum di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, bicara tentang aksesibilitas nih Pak, tolong Pak Al jelaskan mengenai how to get there. Ya, bagaimana cara wisatawan bisa mencapai atau menuju ke Kabupaten Sumba Barat Daya ini Pak? Satu-satunya jalan kalau dari barat ya harus terbang dari Bali Pak, dari Ngurah Rai. Jadi selama ini kan ada Wings Air 1 kali, tapi mulai minggu lalu sudah ada 2 kali Wings Air dan 1 kali Nam Air. Juga dari Kupang dari timur bisa juga terbang ke Tambolaka, yang juga setiap hari juga. Nah di samping itu mereka yang terbang ke Waingapu, yaitu ke Sumba bagian timur, bisa naik mobil ke Sumba Barat Daya 5 jam atau 4,5 jam jaraknya. Kalau untuk jalur laut Pak, siapa tahu aja ada wisatawan yang pakai cruise ataupun pakai yacht. Kira-kira kalau di Sumba Barat Daya ada pelabuhan nggak Pak? Ya, kita mempunyai pelabuhan yang namanya Waikelo.
Ya. Di pelabuhan Waikelo itu kadang-kadang krus bisa datang sampai sana juga, tapi tidak sampai menempel di pelabuhan. Oh, Krus ya. yang cukup besar antara 200 sampai 400 penumpang itu mereka jangkar di dalam. Ya. Namun keluarnya pakai skoci kecil Ya, gitu. pakai tender boat, Pak ya. Tapi dengan boat yang kecil-kecil, ada juga dari Surabaya ke Sape, Ya. dari Sape ke Waikelo, Waikelo membawa ya. barang Iya, iya. dan mobil-mobil. Tapi juga tidak besar. Yang sangat besar adalah Egon, yang 2 minggu sekali dari Surabaya ke Lembar, Ya. Lombok, dari Lembar ke Waingapu, tapi bukan ke Waikelo, sebab Waikelo tidak bisa menerima Egon yang besar itu. Oh, oke. Egon itu kapal dari Pelni, Pak ya? Ya, betul, yang bisa memuat ratusan mobil. Oke, oke. Berarti saya boleh simpulkan ada 3 jalur tetap, Pak ya. Jalur udara itu ke Bandara Tambolaka, kemudian jalur laut untuk yacht ataupun kapal-kapal kecil itu bisa ke pelabuhan laut di Waikelo. Kemudian kalau jalur darat bisa masuk dari Waingapu menuju ke Tambolaka atau Sumba Barat Daya, Pak ya. Atau dari Sape. Oh, Jadi dari Sape. dari Padang Bayi kan ke Lombok. Dari Iya. Lombok, dari Lembar ada perahu boat yang lebih kecil daripada Egon ke Sape. Sape itu Sumbawa. Dari Sumbawa Iya, ke Waikelo. Oke. Iya, iya, iya. Berarti sebetulnya aksesibilitasnya sih tidak terlalu sulit lah ya. Penerbangan cukup banyak penerbangan-penerbangan yang berschedule menuju Tambolaka ataupun Waingapu. Tadi kita sudah mendengar mengenai gambaran umum mengenai Sumba Barat Daya. Nah, sekarang mari kita geledah secara khusus nih Pak mengenai potensi kepariwisataannya. Apa yang menjadi highlight kepariwisataan daerah tujuan wisata Sumba Barat Daya? Saya melihat selama 10 tahun saya bolak-balik ke Sumba Barat Daya, ada banyak sekali yang menarik perhatian saya. Pertama-tama saya ke Sumba Barat Daya, tadinya membawa misi kemanusiaan. Membangun SD, membangun SMP, membangun banyak WC-WC, sekolah dan sebagainya, memberikan air dan sebagainya. Saya melihat satu pantai yang luar biasa, kalau dikelola akan menjadi luar biasa, yaitu pantai yang saya sebut pantai kita, yaitu Pantai Manangaba. Sebab pasirnya putih, kalau kita injak tidak lekat, tidak lengket di badan, jadi pantainya sangat aman, tidak besar sekali seperti di Sumba Selatan, dan bisa diving juga di sana. Terutama persis di depannya Manangaba itu ada karang-karang yang masih hidup dan berwarna-warni dengan ikan-ikan yang bagus yang indah untuk dilihat. Iya, Pak. Dan itu pantainya cuma 25 menit dari Tambolaka. Dalam Tambolaka Airport 25 menit sudah sampai di sana. Di Sumba Barat Daya kita mempunyai satu savana yang lebih kecil daripada Wairinding. Di Wairinding itu kan besar sekali savanahnya di Waingapu, di Sumba Timur. Tapi di Sumba Barat Daya kita punya namanya Lendongara. Jadi Lendongara, kemudian pantai di Ratenggaro dengan perkampungan Sumbanya di sana yang asli, pantainya juga semua bagus, dan ada pantai Mausi yang dekat dengan pantainya Denihi. Itu bagian selatan. Jadi pemandangan yang sangat indah di sana. Kemudian yang paling sering dan paling harus dikunjungi yaitu Danau Waikuri. Waikuri itu adalah sebuah danau yang berhubungan dengan laut selatan. Jadi kalau kita berenang di pantai di Danau Waikuri itu, maka kita akan berenang seperti di laut, cuma tenang sekali, kalem gitu, dan tidak dalam. Maksimum dalamnya 3 atau 4 meter. Kemudian ada lagi satu tempat yang namanya Waikelo Sawah. Waikelo Sawah itu adalah sebuah mata air yang sangat magical. Itu ratusan kubik air yang dari tanah
yang mengherankan tidak ada danau di atas, tidak ada sumber hanya keluar dari lubang goa dan terus-menerus sepanjang tahun. Itu sangat magic itu. Nggak tahu airnya dari mana. Nah, ada yang bisa mengungkapkan air dari mana itu datangnya begitu banyak. Iya, Pak. Ya, di samping tadi pantai sudah kita bahas, kemudian danau. Mungkin Bapak sedikit gambaran mengenai ada berapa desa atau kampung adat di Sumba Barat Daya, Pak? Yang layak dikunjungi ada beberapa yang sangat indah, yaitu satu Desa Karuni. Desa Karuni itu berdekatan dengan Bukit Lendongara, yang tidak jauh dari Wetabula. Kemudian ada kampung yang namanya Ratenggaro. Kemudian di Kodi juga ada kampung-kampung yang atap-atapnya masih dari alang-alang, yang sangat menarik untuk dilihat. Banyak kampung-kampung yang lain memang sudah kurang menarik karena sering tower-tower rumah itu dirubah menjadi atap seng. Nah, kalau sudah menjadi atap seng kan kita nggak suka bawa turis ke sana. Jadi betul. Yang kita cari yang original adalah kampung-kampung ini. Dan kalau dekat dengan Sumba Barat Daya, yang di Sumba Barat kan tadi ada Kampung Tarung. Namun Kampung Tarung kan terbakar tahun lalu. Betul, saya dengar itu, Karena terbakar, jadi kurang indah untuk dilihat sekarang. Tapi gantinya adalah Kampung Praijing yang juga berdekatan dengan sana. Jadi banyak sekali yang bisa dilihat di Sumba Barat Daya. Iya, Pak. Baik, berbicara tentang keindahan pantai, tadi Pak Al juga sudah sedikit mengelaborate. Ada satu pantai yang Pak Al tadi mention, yaitu Pantai Mananga Aba atau Pantai Kita. Tadi udah digambarkan bahwa pantainya halus, luas, dan juga bahwa Pak Al sudah mulai merambah lah, sudah merambah beberapa tahun yang lalu bisnis Bapak di bidang pariwisata ke Pantai Mananga Aba ini, Pak. Apa yang telah Bapak lakukan untuk kepariwisataan Sumba Barat Daya nih, Pak, khususnya di kawasan Pantai Mananga Aba? Ya, itu kan pantainya bebatuan, Pak, sebetulnya. Jadi nggak mungkin bisa bikin kebun yang bagus gitu, kebun yang indah. Apa yang saya lakukan, saya beli tanah hitam, tanah subur di daerah lain di Karuni. Saya bawa tanah 1.700 truk ke daerah hotel yang saya bangun itu. Sehingga saya bisa membuat satu perkebunan yang indah. Terus mungkin kolam renang yang saya bangun di sana adalah kolam renang yang pertama di seluruh Sumba Barat Daya. Yang orang-orang kalau melihatnya, kok bisa indah sekali di sini sekarang, katanya. Terus pantainya pun saya bersihkan, saya tarik. Itu lucunya, pantai itu hebatnya pada bulan Februari, Maret, dan April kan agak tinggi, anginnya tinggi, kemudian pantainya airnya keras, dia membawa pasir keluar. Bawa pasir ke pantai, pasir putih itu. Pasir putih kan dari bekas karang-karang yang mati itu. Betul. Nah, pasir-pasir itu saya keruk, saya bawa ke belakang supaya pasirnya menjadi lebar. Iya. Dan datang lagi pasir untuk mengganti yang dikeruk itu gitu. Iya, Pak. Wah, hebat ya. Itu setiap tahun begitu tuh, Pak ya? Setiap tahun begitu. Setiap tahun. Jadi pasirnya bagus sekali. Nah, di samping itu saya mengerti bahwa di sana kan SDM masih belum oke gitulah. Jadi kita harus membimbing supaya ada SDM yang baik. Apa yang menjadi andalan Pak Al nih sehingga Mario Beach Hotel dan Sumba Barat Daya khususnya dikenal hingga ke mancanegara, Pak nih? Trik-trik apa yang Bapak pakai nih, Pak? Ya, saya sering bercerita di Instagram, bercerita di Facebook tentang Sumba lah. Sebab ternyata Sumba itu banyak sekali hal yang menarik. Setiap hari bisa diceritakan apa yang menarik lainnya, sehingga dari mulut ke mulut mereka akan membawa berita yang baik itu. Nah, saya bilangnya kalau bersama dengan orang-orang Bali misalnya, kalau kita tinggal di Kuta atau kita mau ke Mario sama dengan ke Singaraja, saya bilang 3 jam kita perlu. Kita
perlu datang ke airport 15 menit, terbang 1 jam, 25 menit sudah di pantai kita gitu. Jadi jadi ketimbang pergi ke Singaraja saja, dari Kuta ke Singaraja ke Lovina kan lebih baik ke Sumba. Iya. Dan pantai-pantai di Sumba belum sepadat seperti pengunjung-pengunjung di Kuta ataupun pantai-pantai lain di Bali, Pak ya. Di pantai kita itu sering sekali kalau kita bangun pagi, Iya. sepanjang 7 km itu tidak ada orang, Pak. Gitu. Cuma kita sendiri atau berdua saja yang menikmati gitu. Iya, Pak. Dan bagusnya pantai kita itu kan menghadap utara, dia seperti lekukan menuju laut gitu. Kalau kita berdiri sana, kalau pagi kita bisa lihat sunrise. Iya. Sorenya di tempat yang sama kita berdiri, kita bisa lihat sunset. Oke. Hanya jarang kita menemukan tempat seperti itu di dunia ini. Betul ya. Di satu tempat bisa melihat dua fenomena alam, Pak ya, sunrise dan sunset gitu, Pak ya. Itu ada seorang seorang yang suka meditasi itu mengatakan pantai kita is where sunrise make love to sunset. Pak Al juga mempunyai usaha biro perjalanan wisata yang melayani Wisnus maupun Wisman kan, Pak ya. Nah, sebagai seorang tour operator, Pak Al bisa tolong gambarkan program paket wisata apa yang Pak Al dapat suguhkan pada wisatawan. Dalam hal ini berikan saja satu contoh untuk paket wisata yang Bapak bisa gambarkan untuk destinasi wisata di Sumba Barat Daya. Silakan, Pak. Ya, Pak Bondan. Pertama, saya anggap tamunya atau wisatawannya tiba di sore hari. Iya. Sambil mau check-in ke Hotel Mario, kita bisa antar ke Bukit Lendongara. Iya. Sebab Bukit Lendongara itu hanya 10 menit dari Mario Hotel. Oke. Nah, sambil kan sore, setelah itu pergi ke Mario, check-in. Nah, pada waktu itu kan setelah itu jalan-jalan di pantai, lihat sunset, dan sebagainya, dinner. Nah, besok paginya full day tour. Full day tournya bisa sampai ke Waikabubak. Yaitu bisa melihat on the way adalah Waikelo Sawah, air mancur yang luar biasa besarnya dan tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Kemudian melalui Waikabubak, melihat Praijing Village, yang kemudian setelah itu pergi ke air terjun Lapopu. Nah, kalau sudah dilihat, kalau masih ada waktu, bisa juga melihat Pantai Marosi. Pantai Marosi yang dekat dari The Nihi Hotel. Kita nggak boleh masuk ke Nihi Hotel, tapi bisa melihat dari pantai itu. Nah, kalau sudah itu selesai, sudah mau sore, balik ke hotel. The next day, ataukah mau full day atau half day, pergi ke Waikori. Waikori itu karena ada acara berenang di sana, tergantung berapa lama tamunya mau berenang, kan harus kasih waktu juga. Pasti akan mau berenang di sana. Paling tidak 1 jam, 1,5 jam. Nah, setelah itu bisa melihat mengunjungi Ratenggaro Village. Itu sangat menarik juga. On the way, lihat Pantai Mandorak. Kalau masih ada waktu, sampai di Wetabula bisa melihat sebuah museum tentang Sumba. Museum kecil tentang Sumba. Nah, itu sudah selesai habis 1 hari. Nah, habis itu ya hari bebas. Ada yang mau snorkeling paginya, ada yang mau diving. Di sana bisa diving juga. Dan kalau memang pesawatnya pergi sorenya ya ke Bali lagi, ya pergi ke airport sore itu. Kalau enggak bisa extend, besoknya kembali ke airport. Dan hari bebas itu mau apa. Jadi, bagus sekali, Pak. Jadi mungkin perlu ditambah juga satu hari khusus free at leisure kali, Pak ya. Ada yang memang senang dengan scuba dive atau senang dengan mungkin deep sea fishing atau apapun ya. Wah, menarik tuh, Pak, itinerary-nya. Yang mau ada waktu berkunjung ke sekolah hotel juga boleh. Itu juga sangat menarik.
Iya, Sebab sekolah hotelnya dibuat dari bambu sepenuhnya. Oke. Sayang sekali kita mempunyai keterbatasan waktu, Pak. Silakan Pak Al menyampaikan pesan khusus kepada para pelaku pariwisata, khususnya teman-teman tour operator maupun travel agent, dan memberi pernyataan bahwa Pulau Sumba juga memiliki daya pikat dan potensi pariwisata yang luar biasa. Monggo silakan, pesan khusus apa nih Pak yang Bapak mau sampaikan? Teman-teman usahawan di bidang pariwisata dan tour operators, rupanya kita mulai sekarang tidak bisa berudak-udak di Bali saja. Iya. Harus menoleh ke NTT, ke Sumba, ke Flores, Rote, dan Timur. Sebab keindahan Indonesia ada di sana. Dan keunikan-keunikan ada di sana. Marilah kita sama-sama sambil mengangkat kehidupan masyarakat yang terbelakang di NTT. Terima kasih. Oke. Baiklah. Waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini, Pak. Terima kasih Pak Al yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami dari Intoa. Harapan kita bersama kiranya masyarakat Indonesia akan lebih memahami moto "Kenalilah dan cintailah negerimu" dengan berwisata ke Sumba. Juga bagi masyarakat dunia kiranya dapat disampaikan bahwa bukan hanya Bali yang mempunyai pantai yang indah, tapi Sumba pun mempunyai belasan pantai yang sama indahnya dengan hamparan pasir putih dan kualitas airnya yang jernih. Sampai jumpa lagi Pak Al di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak Al. Sampai jumpa lagi Pak Bondan dan semua kawan-kawan yang lain. Ya, terima kasih Pak. Para pendengar dan pemirsa, saya Bondan Nurdianto pamit dan undur diri. Salam pariwisata. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan serius tapi santai dengan narasumber Bapak Aloysius Purwa, Chairman KCBJ Tours and Travel. Beliau juga adalah pendiri dan pemilik Mario Beach Hotel di Pantai Mananga, Abang. Silakan memberikan tanggapan atau komentar dan beri tanda like, share, serta subscribe. Terima kasih.